Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita tiba pada pembahasan Efesus bab 2. Dalam Efesus bab 2 ada dua pokok pikiran di dalam dua perikop yang tersaji di sana. Dalam perikop yang pertama yang bertajuk "Semuanya adalah kasih karunia", Rasul Paulus menyampaikan kepada kita bahwa apa yang kita terima itu semua berkat karunia Tuhan semata. Mari kita baca di ayat 8 dan seterusnya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam pemahaman sejumlah agama yang berbeda dengan kita, itu ada keyakinan tentang takdir. Seolah semua sudah diatur dan ditentukan sejak semula oleh Sang Pencipta. Tentu kita menghormati ajaran ini. Kita menghormati keyakinan ini. Akan tetapi kita perlu menyadari bahwa konsep predestinasi atau takdir semacam itu sebenarnya berbeda dengan apa yang kita pahami mengenai kehidupan di dalam Tuhan. Dalam ayat hari ini dikatakan, kita diciptakan dalam Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi memang Allah itu sudah mempersiapkan sebelumnya kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Tetapi Allah tetap menunggu jawaban ya dari kita untuk karya baik yang sudah dipersiapkan Tuhan dalam hidup kita. Itulah iman. Iman adalah apa? Tanggapan manusia atas panggilan atau pernyataan diri Allah, atas pewahyuan diri Allah. Maka kehidupan yang baik itu adalah kerjasama antara Allah yang sudah mempersiapkan yang baik dan manusia yang menanggapi proyek keselamatan Tuhan itu. Maka tidak ada sebenarnya orang yang, katakanlah ya dalam pemahaman kita, orang yang ditentukan untuk hidup buruk atau hidup sukses itu tidak ada sejak semula. Allah menyiapkan, tetapi kita tetap perlu bekerja sama, terlibat, menjawab apa yang sudah Tuhan persiapkan itu. Dan hal itu ada dalam ayat 10 yang kita baca barusan. Ya. Kemudian tema pokok kedua adalah dipersatukan di dalam Kristus. Dalam ayat-ayat berikutnya, Rasul Paulus menerangkan bahwa hukum Taurat itu dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Perjanjian lama digenapi oleh Tuhan Yesus. Itu yang kita baca di dalam misalnya ayat 15. Sebab dengan matinya, mati Yesus, wafat Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan mengadakan damai sejahtera. Maka saudara-saudara terkasih, yang kita ikuti saat ini adalah perjanjian baru. Ajaran-ajaran dalam perjanjian lama kita baca sebagai wawasan dan acuan iman. Tetapi perlu kita pahami
bahwa kita hidup dalam masa perjanjian baru. Yesus sudah membarui apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Maka misalnya tentang makanan haram dan halal, tentang ritual-ritual kurban yang ada di kitab Imamat, tentu tidak lagi kita jalankan seperti dalam masa perjanjian lama, karena sudah digenapi dalam perjanjian baru. Hukum utama perjanjian baru adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Bukan lagi soal tata ritual kurban, sembelihan, kurban penghapus dosa, dan sebagainya yang ada di perjanjian lama. Mari kita menghayati iman kita dengan sukacita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.